Halo Scholarship Hunter, welcome to our channel, sahabat beasiswa Purwokerto. Seneng banget ada aku Gali Prasetyo akhirnya bisa ketemu lagi setelah kita udah lama banget nggak upload di YouTube di sahabat beasiswa Purwokerto. Akhirnya sekarang kita punya kesempatan lagi. Kita ada program baru namanya SB Talk. Jadi di sini kita akan ngobrolin semuanya tentang beasiswa. Jadi karena beasiswa itu banyak banget, ini adalah kesempatan nih untuk kita cari tahu, oh apa sih jenis beasiswa apa aja, cara dapatnya gimana dengan orang-orang yang tentunya kompeten di bidangnya. Seperti misal kalau misalkan kamu pengen banget, Kak, tolong dong bahas beasiswa A, beasiswa B, boleh banget langsung komen di kolom section, di komennya ya. Bisa di komen aja nanti beasiswa apa, nanti kita cari tahu orangnya, kita cari narasumbernya spesial untuk kamu. Jadi jangan lupa di-share, di komen, dan juga di-subscribe, oke? Nah, untuk kali ini spesial banget, aku udah kedatangan tamu. Jadi untuk beasiswa kali ini di episode perdana SB Talk kita bakal bahas soal beasiswa bidik misi. Mungkin banyak dari kamu yang tidak asing dengan beasiswa bidik misi itu sendiri. Atau kamu yang sedang mempersiapkan untuk mendaftar beasiswa bidik misi, ini adalah waktu yang tepat, tontonan yang tepat juga untuk kamu tonton biar kamu bisa dapat triknya gimana atau beasiswa bidik misi itu apa sih, nanti kita akan cari tahu bareng-bareng. Dan kali ini aku udah sama narasumber aku di hari ini, yaitu spesial banget ada Mas Marhamdani. Halo, selamat malam Mas. Halo Mas, halo, iya. Oke, gimana kabarnya nih? Baik aja Mas ini Mas. Oke, Seperti lagi biasa, sibuk alhamdulillah. nggak nih ganggu waktunya? Lagi sibuk apa nih Mas Dani nih? Ini lagi persiapan ujian masuk pendidikan profesi kedokteran di Oh, Sputnik. oke. Jadi untuk kamu yang belum tahu, Mas Marhamdani ini merupakan sarjana kedokteran Universitas Jenderal Sudirman dan ini merupakan juga penerima beasiswa bidik misi dan yang paling spesial jadi lulusan terbaik Fakultas Kedokteran ya Mas ya. Selamat sudah Ya, menjadi alhamdulillah, lulusan makasih terbaik. Mas. Oke, jadi ini merupakan salah satu hal yang luar biasa banget. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Mas Dani sudah meluangkan untuk kita sahabat beasiswa Purwokerto untuk bisa sharing-sharing. Semoga ini bisa menginspirasi orang lain ya Mas ya. Iya, amin. Nah, jadi mungkin kita kenalan dulu nih Mas. Mas Marhamdani itu asalnya dari mana, kemudian lulusan kapan, masuk tahun berapa gitu. Boleh Mas? Iya, boleh, boleh. Ya, perkenalan dulu ya. Ini saya namanya Marhamdani. Untuk asal saya sendiri dari Boyolali Mas. Oh, Boyolali. Oke. Ya, dekatnya Solo. Oke, dekat Solo ya. Kemudian untuk kuliah di Unsud itu mulai tahun 2016. 2016. Oke. Ya, itu saya masuk ke S1, itu pendidikan tahap sebelum profesi atau tahap preklinik di Hmm, Fakultas Kedokteran Unsur. Itu hmm. tahun 2016. Oke. Sebelumnya saya menyelesaikan pendidikan tuh di SMA Negeri 1 Teras, Boyolali. Oke. Berarti lulus di tahun 2020. Lulusnya ya tahun 2020 untuk tahap pendidikan sarjananya atau pendidikan dokternya. Bulan Maret kemarin berarti ya, Mas ya? Ya, betul. Oke. Bulan Maret sudah lulus alhamdulillah. Dengan lulusan terbaik nih, gimana rasanya, Mas? Ya biasa aja Mas, ya Oh, itu biasa cuman aja ya. predikat. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas Dani ini kan sebagai penerima beasiswa bidik misi gitu kan. Iya. Nah, ada juga mungkin orang-orang di luar sana yang masih nggak tahu beasiswa bidik misi, yang masih menerawang-nerawang atau masih punya rencana untuk bisa daftar. Nah, sebenarnya beasiswa bidik misi itu beasiswa apa sih, Mas? Mungkin bisa diterangin secara garis besarnya dulu nih. Oke, untuk beasiswa bidik misi secara garis besar aja ya Mas ya, yang Ya. saya pahami. Saya sebenarnya juga nggak terlalu paham tentang beasiswa ini sebenarnya Mas. Cuman saya dapat informasi ya sedikit-sedikit dari guru saya. Jadi kalau beasiswa bidik misi itu beasiswa dari dulu sih Kementerian
Ristek Dikti. Ristek Dikti kalau dulu. Ya. Kalau sekarang nggak tahu kan sekarang. Hmm. Nah, itu beasiswa dari pemerintah itu yang ditujukan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi Oke. agar bisa kuliah. Tingkatnya seperti itu. Jadi beasiswa ini nanti sudah menanggung biaya kuliah, sudah gratis, sertai nanti dapat uang living cost, uang hidup Oh, untuk bayar kos atau makan setiap bulannya. setiap bulannya ya. Oke, oke, oke. Jadi mau biaya kuliah mau biaya hidup sudah ada tanggungannya dari pemerintah. Oke. Nah, itu dulu waktu Mas Marham berarti kan di tahun 2016 ya. Itu syarat-syarat umumnya apa aja sih Mas untuk daftar beasiswa bidik misi sendiri? Syaratnya, oh ya, untuk syarat dari beasiswa bidik misi biasanya ya Mas itu berubah-ubah. Nanti bisa dilihat sendiri ada webnya Oke. tentang beasiswa bidik misi, bisa dicari di internet. Kalau dulu sih syaratnya masih mudah Mas, kalau dulu Mas. Dulu itu syaratnya tinggal mengumpulkan kartu Sakti Jokowi dulu, ada kartu Oke. Indonesia Pintar, Mhm. KIP. Ya. Nah, itu tinggal didaftarkan nanti ke sekolah dulu. Tapi harus bilang ke sekolah dulu kalau dulu. Jadi nanti sekolah mendaftarkan muridnya dulu ke pangkalan data, saya nggak terlalu paham itu. Jadi siswa-siswanya yang kurang mampu itu didata, nanti didaftarkan oleh sekolah, nanti Oke. mendapatkan nomor Oh. surat pengajuan bidik misi semacam itu. Hmm. Lewat surat itu nanti kita bisa login ke halaman web bidik misinya, pakai ID sama password dari sekolah tadi, baru nanti kita ngentri data-datanya. Oke. Baik itu KTP, ada raport, terus dulu sih masih ada raport mas, raport terus ada surat listrik 3 bulan terakhir, Oh, pajak sampai bumi gitunya ya. bangunan, foto Gaji rumah, juga. mudah kok masih syaratnya mudah, bisa dicari gampang lah ini. Walaupun banyak, tapi ya bisa dicari semua ya. Ya, Asal kita mau aja ya. Oke. ya, Kemudian untuk tahapannya sendiri, Mas, kan misalkan untuk administrasi udah nih, udah lolos gitu. Nah, itu ada tahapan-tahapan selanjutnya setelah administrasi ada apa aja, Mas? oh tahapannya. Jadi kalau beasiswa bidik misi itu webnya sendiri. Nanti Oke. kalau daftar kuliah kan ada SNMPTN, SBM sama ujian mandiri. Hmm. Nah itu sudah lain cerita. Oh, Jadi oke. bidik misi daftar sendiri, nanti daftar kuliahnya juga daftar sendiri. Jadi Hmm. daftar kuliah dulu, nanti kalau keterima baru dapat bidik misinya. Dan Oh, ini oke. bisa lewat ketiga jalur tadi. Kalau misal keterima di SNM, ya bidik misinya ikut SNMPTN. Kalau SNM belum rezeki terus mau ikut SBM, ya bidik misinya ikut SBM. Kalau Hmm. nggak ada lagi ya nanti di Mandiri. Kalau Mandiri nanti daftarnya belakangan, saya kurang paham. Oke. Saya pahamnya cuma yang SNM. Jadi dulu saya ngikut SNMPTN kalau jalur undangan gitu mas. Oh, ya, 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 ya. Ya, Berarti sudah keterima. ketika udah bisa keterima lewat SNMPTN atau SBMPTN atau Mandiri, nanti setelah udah jadi status mahasiswa bisa mengajukan beasiswa bidik misi ketika udah di kampus ya, Mas? Begitu. Ya, Jelas nggak? Aku ulangi ya. ya kurang dengar. Maaf. Oh, oke, oke, oke. Aku ulangi, aku ulangi. Jadi, ketika kita udah SNMPTN, SBMPTN atau Mandiri udah keterima jadi mahasiswa, kemudian kita mengajukan beasiswa bidik misi itu bisa ya. Yang penting masuk dulu gitu ya. Ya, Oke. kalau masuk langsung bidik misinya juga diterima, ya sudah. Langsung otomatis nanti. Hmm. Dia itu. Tapi setahu aku dulu Mas kayak ada survei gitu ke rumah. Nah, kalau Mas Dani sendiri di survei juga nggak sih rumahnya? Rumahnya untuk survei bidik misi yang tahun awal saya dulu itu di random. Oh, Jadi per daerah nanti ada tim surveyornya. oke. Itu nggak semua peserta itu di survei mas. Jadi Hmm. ada yang beberapa saja. Misal daerah Boyolali yang dapat berapa ratus orang. Nanti yang di survei paling 20-an orang. Tergantung Oh. dari pihak surveyornya. Itu pihak survei rumah itu dari pihak universitasnya kalau yang saya tahu. Kalau di rumah saya sendiri dulu sepertinya sih tidak ikut di survei. Oh. Soalnya saya dulu nggak ada yang datang. Tiba-tiba udah langsung Tapi keterima aja gitu ya. Oke, 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 oke. Nah, soalnya ada beberapa temen aku juga yang bidik misi, dia
rumahnya tuh disurvei katanya gitu, disurvei sampai masuk-masuk, punya motor atau enggak, atau ya katanya Ya, banyak sih requirement-nya gitu. Tapi Mas ya, Dani sendiri enggak disurvei, cuma ya alhamdulillahnya bisa lolos ya Mas ya. ya. Tapi sebelum daftar juga itu didata dulu luas Hmm. rumahnya berapa, terus ubinya dari apa, temboknya Oh itu gitu. semuanya. Oh iya, Kalau ada motor foto-foto katanya, ya semuanya foto di depan rumah gitu ya Mas ya. ya, Oke. Ya memang syaratnya banyak sih ya Mas ya. Cuma ketika kita pengen daftar ya udah daftar aja gitu ya. ya, Terus sebenarnya aku penasaran nih Mas. Emang kan tadi beasiswa bidik misi diperuntukkan bagi orang-orang yang berlatar belakang ekonomi yang kurang mampu gitu. Nah, ya. sebenarnya emang dari awal Mas Dani ini udah tahu ada beasiswa bidik misi jadi yakin untuk kuliah, atau kayak aduh dengan melihat latar belakang keluarga sempat ada kayaknya nggak bisa kuliah nih. Nah, itu ada sempat rasa gitu nggak Mas? Kok bisa tahu ada beasiswa Ya. bidik misi gitu? Kalau jujur sih saya nggak pernah kepikiran mau kuliah itu nggak pernah. Oh, oke. Jadi dulu sebenarnya nggak mau masuk SMA malah. Oh. Malah saya ingin masuk SMK, jadi lulus langsung kerja. Karena Hmm. kan banyak tabung. Ya. Ya, pengennya lulus langsung kerja. Cuman dari bapak nggak mau, katanya harus mau ikut SMA dulu. Hmm. Di SMA itu saya kenal sama guru yang angkrab lah istilahnya. Nah itu nanyain, besok kamu mau kuliah apa enggak? Saya jawab enggak. Soalnya kan dulu kan masih mahal mas katanya. Iya. Dulu kan ya, kalau di desa kan maksudnya informasinya kan tidak kayak sekarang. Kalau dulu kan yang punya Android itu paling satu dua. Di Hmm. televisi kan juga tidak disiarkan yang dia seperti ini kan juga tidak. Paling yang kasih sosialisasi kan juga guru-guru di SMA sendiri. Cuman biasanya ya yang SMA semuanya harusnya disosialisasi mas. Oke. Jadi kadang ada yang tidak tahu juga sih. Jadi kalau saya masih mahal gitu, terus kenal sama guru itu, akhirnya dikasih tahu lalu ada beasiswa begini nanti kuliahnya gratis, terus masih ada uang bulanan. Nah, terus dari situ saya tertarik, oh berarti bisa kuliah gratis ya. Jadi Hmm. semua yang serba gratis ya saya coba dulu. Iya, ya itu juga prinsipnya kita sebagai scholarship hunter, Mas. Yang penting gratis ya, itu yang jadi nomor satu. Iya. Oke, ya Saya percuma emang nanti kalau seperti itu ya. nggak bisa. Iya. Dulu di daftar SMA pun saya juga prinsipnya gitu, cari SMA yang ada beasiswanya juga. Iya, benar Kebetulan benar benar. gratis juga ya, daftar situ. Terus kenal sama guru tadi, Hmm, hmm. Tapi ya emang kita dari ada awal beasiswa. untuk memutuskan oke, aku kuliah, itu emang dari awal kayak udah pengen mantap ke kedokteran atau gimana nih, Mas? Oh itu juga nggak sengaja sebenarnya. Oh, kedokteran aja nggak sengaja ya. Jadi maksudnya inginnya tuh ya ya kuliah ya ringan-ringan, ya kayak di apa maksudnya yang gajinya nggak terlalu besar ya mas. Misalnya ya kayak di ekonomi Hmm, atau di pertanian, dulu saya mintanya itu pertanian. Nah cuman pas akhir-akhir kalau ini gratis ngapa nggak sekalian aja gitu. nanggung ya, Mas ya. Sekalian Udah ya basah gitu nih. Pak. Dengan waktu makan ya makan bareng kan saya sering rumah guru saya tadi namanya Pak Kunto ini, bukan makan di warung makan habis diajak jalan-jalan buat cari buku ya. Terus tiba-tiba ya, masuk kedokteran aja ya. Coba langsung daftar aja itu. Terus pas pengumuman alhamdulillah keterima. Berawal dari saat Malah bercanda itu ya, Mas iya, ya. malah guru saya yang khawatir malah pas keterima. Oh, Keterima nanti kamu berangkat enggak? Malah jadi ragu. Ya kalau saya ya sudah terlanjur ya maju aja ya iya maju. benar-benar. Ada jalannya pasti ke depannya ya, Mas ya. Ya sampaikan bapak saya juga ragu dulu ya, ini nanti selesai enggak, ya mending coba dulu. Nanti ada jalan lah. Iya. Buktinya 3,5 tahun selesai ya, Mas ya. Iya nggak sih 3,5? Ya ya ada tes. Iya kan 3,5 selesai loh, kan luar biasa, dan itu kedokteran. Bahkan yang lain-lain yang katanya Mas Marham aja nggak seribet kedokteran, ekonomi kadang-kadang juga malah ada yang lebih dari 4 tahun gitu. Oke, tapi emang kalau misalkan udah jadi dokter itu emang cita-cita dari kecil atau gimana, Mas? Terus sih kalau cita-cita sih enggak sih mas,
Saya prinsipnya sih jangan ditiru kalau saya. Kalau saya itu ngalir aja mas sebenarnya. Ngalir aja ya. Berarti berarti bisa dibilang dulu nggak punya cita-cita atau gimana nih? Just give your best aja gitu. Cita-cita, kalau cita-cita sih sebenarnya dulu cita-citanya pilot. Nah, cuman terus tahu film nggak mungkin. Gak ada bisa siswa juga kan, dan nggak Iya mungkin sih gratis. benar. Nah, nggak bisa ngalir aja. Terus alhamdulillah keterima. Iya, alhamdulillah gitu. Nah, Cuman dulu pernah ngaji pesan itu almarhum ibu. Pengennya saya jadi dokter gitu. Ya hmm, pengennya banget. Sudah ternyata keterima ya. alhamdulillah ya. Oke, luar biasa. Jadi memang itu merupakan salah satu sebenarnya hal yang tidak terduga juga ya bagi Mas Marham Iya. sendiri untuk bisa keterima nih di kedokteran sendiri yang awalnya hanya konsultasi biasa bareng pak gurunya, kemudian ada keyakinan untuk oke, akhirnya memutuskan untuk join dan itu bisa menjadi inspirasi sih Mas karena banyak yang kayak take actionnya aja itu udah ragu-ragu gitu apalagi nanti hasilnya gitu. Nah yang penting yang bisa kita dapat kali ini tadi di pembukaan aja itu yang penting kita udah berani dulu dari awal ya biar bisa kedepannya ya udah ada yang ngatur gitu. Nah next question nih Mas, tadi kan Sih. sempat ada bilang syaratnya mempunyai kartu Indonesia Pintar yang programnya Pak Jokowi itu dulu. Nah, kalau misalkan nggak punya tuh tetap Nanti bisa mas, daftar nggak sih? tidak mutlak. Ya. Kalau pendapatan orang tua, cara mutlaknya sih ini. Pendapatan ayah atau ibu yang bekerja dalam satu kakak, okay, Mm-mm. itu pendapatannya berapa di jumlah, terus dibagi Jumlah anak. jumlah anggota keluarga. Oh, Nah, oke. terus setiap orang maksimal 700.000 gitu. Oh, Jadi oke. syarat mutlak itu. Oh, berarti ada Jadi kalau enggak, kalkulasinya di situ ya, Mas ya? ya. Tapi Hmm. kalau punya KIP itu langsung aja daftar, nggak usah hitung-hitung kayak Oke. gitu. Berarti jawabannya adalah bisa kalau misalkan kamu nggak punya KIP, tapi dengan syarat itu tadi pendapatan keluarga dibagi dengan jumlah keluarga yang satu orang kenanya itu di bawah 700.000 atau maksimal 700.000 itu Ya, boleh dulu untuk harus, daftar beasiswa sekarang nggak boleh. bidik misi. Itu dulu ya. Sekarang Ya, ya kita sebagai generasi muda udah bisa mencari-cari sendiri syarat-syaratnya ya. iya, tiap tahun diupdate diganti ya. Iya, biasanya emang gitu sih tiap tahun diupdate. Nah, kalau ini kan alhamdulillahnya udah keterima nih, Mas Dani nih ketika udah menjalani masa-masa kuliah, sudah menjalani masa-masa oke, saya sebagai siswa bidik misi kan di situ kayak pasti ada rasa apa ya, responsibility-nya gitu loh, Mas, rasa tanggung jawabnya udah dibiayain sama pemerintah, dikasih uang saku juga tiap bulan. Nah, itu rasanya Mas Dani tuh gimana? Apakah pressure di situ atau malah justru semangat atau gimana? Kalau pressure sih, saya sih jujur enggak sih mas. Hmm, Cuman kalau udah masuk, sudah ambil keputusan ya serius aja gitu. iya benar-benar. Sekuatnya mas. Nanti Hmm. sungguh-sungguh semampunya, nggak terlalu, nggak usah terlalu apa, memaksakan diri. Iya. Malah kalau misalkan Ya semakin, dipikir-pikir, yang penting dipikir serius. jadi beban, jadinya malah ke kita sendiri yang Ya negatif malah, ya Mas ya. ya malah takut. Oke. Yang penting sungguh-sungguh aja. Tapi nih Mas, udah menjadi rahasia umum kali ya kalau misalkan kita sebagai siswa bidik misi ada tradisi yang namanya kita harus mempertahankan nilai dengan baik atau bahkan Ya, harus naik 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 terus grafiknya nggak boleh turun atau gimana. Nah ada juga yang mengatakan kalau misalkan turun itu langsung dicabut. Nah kalau misalkan setahu Mas Dani gimana nih pengalamannya sendiri deh, apakah nilainya emang bener-bener naik 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 akhirnya bisa sampai selesai ataukah sempat ada turun juga tapi dari beasiswanya menyikapinya seperti apa? Nah, mungkin gimana nih, Mas? oh, kalau untuk apa, aturan yang itu biasanya tergantung universitasnya sih mas. Oh, oke. Kalau di Unsud sendiri itu tidak ada aturan grafiknya naik naik Hmm. turun, itu nggak ada Hmm. mas. Cuman ada peraturan IP itu minimal 2,75 IPK, bukan Oke. IP malah IPK. Nanti tiap akhir semester itu suruh skor IPK gitu, ke Unsud itu minimal 2,75. Kalau misal di bawah 2,75 itu tidak langsung dicabut kalau di Unsud. Nanti mahasiswanya dipanggil, Hmm.
Terus nanti semacam ada bimbingan konseling gitu istilahnya. Oke. Ya, ada bimbingan konseling dulu. Itu kalau nggak salah maksimal 2 kali dipanggil. Berarti ya kayak SP1, SP2 ya maksimal ya. Ya, jadi nggak langsung dicabut juga. Kalau di sini yang langsung dicabut itu yang menikah. Kalau menikah langsung cabut. Oke, berarti nggak boleh menikah ya. Tuh, jadi Ya, sebagai siap-siap calon penerima beasiswa bidik misi harus tahan sampai lulus ya Mas ya. gimana? Kalau sebagai penerima beasiswa bidik misi berarti harus tahan sampai lulus ya untuk nggak nikah dulu ya. Iya, betul. Oke, nah untuk beasiswa bidik misi sendiri nih Mas, kita lihat dari sudut pandang yang lain. Eh, Iya, ada beberapa orang atau mahasiswa itu ada yang mengatakan ada beberapa bidik misi yang bisa dibilang itu kayak salah sasaran gitu loh Mas. Nah, salah sasaran. kayak salah sasaran gitu. Artinya sebenarnya mahasiswa kalau misalkan dilihat dari latar belakang orang tuanya nih mampu, bahkan Ya, rumahnya juga bagus, tapi dia iya. keterima di beasiswa bidik misi sendiri. Nah, Mas Marhamdani atau Mas Dani ini punya temen yang kayak gitu juga nggak? Atau menanggapinya deh dengan adanya beberapa mahasiswa yang salah sasaran gitu, Mas? Ya, kalau perihal salah sasaran sih, saya nggak berani komentar sih, Mas. Oke. Soalnya dari pemerintah kan sudah mengupayakan maksimal supaya ini tepat sasaran. Cuman kalau di lapangan kan ada beberapa ya. Itu sebenarnya nggak banyak sih, Mas. Ya paling Oke. puluhan atau nggak nyampe malah. Paling 1 2 orang itu sebenarnya mampu ikut, ya itu emang ada. Itu Hmm. saya juga tahu. Mungkin Istilahnya. itu pakai Kalau sistem seleksi yang pakai uang gaji bulanan itu kali ya, Mas ya, nggak pakai KIP ya. ya, nah, kalau Hmm. itu sih ya nggak berani komentar lah. Itu kan tanggung jawab yang itu sendiri orangnya. Oke, kita sebagai Kalau penerima bagaimana ya ini kan bersyukur aja ya, Mas ya. kan tanggung Oke. jawabnya orangnya sendiri lah. Nah, Ya, cuman kan kadang yang jadi apa kayak semacam ya istilahnya cemburu sosial lah ya. hmm. Itu mampu dapat bidik misi ternyata malah jajannya koyak-koyak kan Nah gitu itu juga. Mas maksud aku. Karena ada Itu beberapa paling temen yang kayak malah gitu. kadang itu ya cuman kan kadang masyarakat menggeneralis itu ya. Oh ini biasa juga bidik misi kok malah anunya koyak-koyak. Itu kan kadang mengeneralis ya saya biasa saja ya sudah yang penting saya nggak kayak gitu, gitu Ya aja. benar, yang penting Beda. nggak kayak gitu. Jadi Cuma, kan tanggung jawabnya dia sendiri. hmm, tapi memang ada kok yang dia itu, ya itu tadi anggaran bidik misinya ketika keluar, ya buat foya-foya jajan sana nongkrong sini gitu. Ya Nah, tapi itu nggak semua lah, itu nggak paling semua ya, jarang berapa ya, opsi. cuma ada beberapa aja gitu. Ya, Cuma kan ya disayangkan aja sih Mas ketika seharusnya ya, bisa lebih berguna untuk orang lain gitu. Tapi ya nggak apa-apa itu. itu sudah ada yang mengatur sendiri ya. Nah, Ya, selanjutnya nih Mas, ketika kuliah sudah menjalani perkuliahan, sudah menerima beasiswa bidik misi, itu selama kuliah cukup gak sih Mas? Di Purwokerto dengan uang saku yang segitu. ya Nah, berarti kan rintangan-rintangan sebagai mahasiswa bidik misi itu apa aja Mas? kalau ya kalau masalah cukup enggaknya kan tergantung orangnya sih kan sih. Iya, benar. Iya, ya tergantung pilih-pilih lah. Yang jelas itu biaya kuliah itu kan sudah nggak bayar kan ya. Biaya kuliah kan nggak bayar. Paling yang dipikirkan kan tinggal biaya tempat tinggal ke kos, Sama makan. terus biaya makan, ya. Paling sama alat tulis atau buku kalau yang mau nulis ya. Curiga sih Mas Dani Sama nggak nulis nih, jangan-jangan nih udah di otak semua nih. ya, saya tetap senang nulis. Ya kan Oke. buku paling 2000-an, nggak usah yang mahal-mahal. Pulpen Hmm. juga 2000-an udah cukup lah. Tapi kayak ada alat-alat Nah, kalau praktikum gitu nggak sih Mas? ya kalau alat saya malah nggak jarang beli ya, kalau nggak benar-benar penting ya cuman pakai stetoskop sama sekarang. Oh. Yang lainnya enggak. Terus Saya udah ketika dibutuhkan itu pinjem atau dapat lungsuran dari kakak tingkat atau gimana? ya kebetulan kalau di account itu kan ada kayak kakak nim gitu. Nah, ya dapat kakak nim yang baik. Jadi Oke. kakak dia punya buku banyak gitu kan. Nah, itu dikasih saya itu, Oh buat gitu. belajar. Jadi buku-buku dari itu tadi kakak nim saya namanya Hmm. Mas Kisan. Hmm. Oke oke oke. Berarti emang
Alhamdulillahnya ketemu sama orang-orang yang baik juga ya Mas ya. Ya, Oke. Selain itu rintangannya ada lagi nggak Mas? Kayak apa gitu struggle-nya? struggle kalau kalau apa ya, kalau masalah kan juga relatif ya Mas. Ada Iya yang sih. nganggap masalah kecil itu, sebagian orang dianggap masalah, tapi ada juga yang oh cuma kayak gitu ya yang masalah lah. Iya iya Tapi benar kan benar benar tergantung benar benar. ya, bingung kalau tidak ada masalah atau enggak ya, ya gitu-gitu aja sih Mas. Punya Nggak masalahnya terlalu masing-masing juga ya dan gak bisa ya, digeneralisasikan. Ya, paling cuman apa ya, harus biasain pergaulan, kadang model-modelnya beda. Kalau di Boyolali orangnya kayak gini, kalau di sini kayak gini, harus menyesuaikan Mas. Jadi hmm. mungkin kalau nggak terbiasa agak susah. Ini saya juga agak susah. Awal-awalnya gimana tuh untuk pergaulannya sendiri? Agak kewalahan nggak Mas? Apalagi kan kedokteran gitu loh yang mostly pastilah ya mahasiswa-mahasiswanya tuh tergolong orang yang mampu, mampu semua gitu. Nah, ya yang penting bersyukur itu intinya. Nanti nggak iri, ya udah nanti pede aja. Pede aja ya, yang penting bersyukur Sama gitu. yang mau banyak mau enggak kan juga manusia, sama aja. Yang Hmm. penting nggak nyelakain orang lain, nggak beres. Iya betul. Aduh keren banget nih ya. Nah Mas kalau misalkan kuota sendiri nih untuk beasiswa bidik misi yang ada di Fakultas Kedokteran UNSUD itu ada berapa orang Mas sampai sekarang? Atau seangkatannya Mas Dani deh? Oh, kalau satu angkatan saya ada 2 orang. Oh, oke. 2 orang. Cuman kan kuota itu tidak tergantung fakultas, Mas. Oh, Kuota itu diserahkan ke universitas. Jadi universitas A kuotanya berapa, hmm. universitas B kuotanya berapa. Jadi nanti tinggal ya uniknya mau mengalokasikan kemana saja. Oh, Nggak oke. ada kaitannya sama jurusan, sama sekali nggak ada. Oke, cuma kebetulan aja sefakultas ada 2 orang ya. Ya, Hmm. malah di angkatan bawah saya banyak kok, Uh, sampai 5 orang ada, lebih oke. malah. Nah, menurut Mas Dani sendiri nih sebagai penerima beasiswa bidik misi, siapa tahu di luar sana ada penerima juga yang nonton video ini. Nah, itu seharusnya sebagai penerima beasiswa bidik misi itu kita harus gimana sih, Mas? Ya, yang penting pertama kan kuliahnya ya yang sungguh-sungguh, yang pertama. Nggak harus memaksakan kuliahnya harus bagus, itu sih enggak kalau menurut saya. Yang penting belajarnya sungguh-sungguh aja. Nanti kalau misal masih ada waktu yang luang, kuliahnya udah merasa mampu lah, istilahnya sudah bisa, nanti ya ikut organisasi itu juga penting. Nanti kan juga nambah relasi. Siapa tahu nanti kalau habis lulus kerjanya dari relasi itu sendiri, misalnya dari yang dikenal dapat kerjaan yang bagus, itu kan juga malah nambah pintu rezeki lagi kan ya. Iya, betul. Terus ya jangan aneh-aneh aja lah. Uang beasiswa ya digunakan, dialokasikan untuk ya itu tadi, untuk keperluan kuliah, mau kuliah untuk makan, untuk kos kayak gitu. Kecuali kalau memang betul-betul kepepet, ya itu boleh lah untuk yang lain. Misalnya HP-nya rusak atau apa, Hmm. itu benar-benar patah ya. Ya itu kalau gitu juga apa. Oke, itu dia ya. Karena ini kan satu nggak banyak orang yang dapat gitu ya, Mas ya. Dan tanggung jawab kita juga kepada pemerintah, tanggung jawab kita juga kepada orang-orang yang sudah mendanai kita itu jadi lebih bersyukur lagi. Jangan menyepelekan juga. Ya, Di luar sana masih banyak nih orang-orang yang kayaknya pengen dapat beasiswa bidik misi tapi nggak bisa dapat, akhirnya bisa kuliah dengan uang sendiri tapi harus bekerja yang lebih keras. Itu kan hal-hal yang ya, 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 sebenarnya kita nggak tahu di belakang sana orang-orang itu kan ngapain aja gitu. ya. Nah, Nah itu malah ini bagus, forum kayak gini kan buat menginformasikan ke yang lain biar tahu. iya Jadi kadang gitu. kan cuman nggak ikut beasiswa kan gara-gara itu, nggak, biasanya kurang informasi gitu aja. Itu Hmm, nggak informasi Mas, jadi harusnya informasinya kalau bisa sih disampaikan ke yang SMP juga, jadi nanti iya. biar nggak ragu gitu mau dari Hmm, sana kan oke. gitu. Tapi Pentingnya kan persiapan dari ketika kita ingin mendaftarkan beasiswa bidik misi, Mas, itu kan pakai nilai rapot ya, kalau nggak salah, nilai rapor. atau enggak? Iya, Dulu pakai ya nilai kalau rapot. saya sih agak lupa sih Mas. Yang jelas dulu kalau daftar SNMPTN itu pakai nilai raport sama Hmm, nilai berarti raport aja. untuk adik-adik yang masih kelas 1 itu masih benar-benar harus dipersiapkan dari sekarang ya, Mas ya, untuk memperbaiki Ya, nilai rapot sebaik mungkin ya. ya penting Hmm, sungguh-sungguh lah nanti hmm. bisa.
Oke, itu Ternyata dia. nggak susah, nggak terlalu susah seperti yang dibayangkan. Yang penting sungguh-sungguh nanti juga bisa. Ya, Penting betul. nanan. Yang penting Ya. sungguh-sungguh ya. Terakhir deh Mas, pesan-pesan deh untuk teman-teman yang nonton, untuk siswa-siswa mungkin, atau untuk ya semua orang yang nonton channel Sahabat Beasiswa Purwokerto ini. Eh, Pesan-pesan saya nggak pinter hal ini nggak tahu. Ya, 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 yang penting ada yang dikatakan gitu lah Eh, Mas. ya, yang penting kan ini untuk yang adik-adik SMA aja ya. Itu jalani sekolahnya tuh ya yang serius, Hmm, ikutin aturan yang ada. Kalau suruh belajar ya belajar yang serius, ujian yang serius juga. Kan kadang ada yang mikir, wah ini sekolah buat apa, ini ilmunya nggak dipakai di kehidupan sehari-hari, wah jangan kayak gitu. iya bener. Ya, yang penting kalau udah disekolahin sama orang tua yang pengennya anaknya sekolah serius ya serius. Soalnya emang kalau orang tuanya emang udah cari jalan yang lain ya. Nanti nggak kuliah nanti langsung kerja ya itu beda cerita, itu beda lagi. Tapi kalau emang benar-benar pengen kuliah ya yang penting serius, nggak usah memaksakan diri ranking satu ya enggak. Yang penting serius nanti juga insyaallah. Oke, Karena caranya juga nggak terlalu susah sebenarnya, gampang ya gampang bisa. gampang lah ya, bisa. Oke, nah sebenarnya nih curhat dikit ya Mas ya, awal-awal kenapa kita bisa pengen nih ngajak sharing Mas Dani sendiri. Awalnya tuh ya kita lihat berita gitu kan, wah ada nih dari Unsud gitu kan. Tadinya kita pengen Iya, kayak talk show gitu loh, menghadirkan langsung, tapi sayangnya emang dengan kondisi yang kayak gini, kemudian ya kebetulan lagi Mas corona. Dani juga di Boyolali Ya, gitu. Sempat kesulitan dapat kontaknya Mas Dani karena nyari Instagram nggak ada, nyari ya, di Facebook nggak ada. Aduh, ini nyari di mana ya gitu kan. Sempat ngerasa, aduh kayaknya susah nih. Sampai suatu hari aku lupa kalau misalkan aku punya kenalan teman kedokteran ya, juga, namanya Nuhaida, mungkin kenal kali ya Mas ya, Dani. kenal. Nah, Ya, sama Nuhaida terus aku tanya, Nuhal kenal gak sama Mas Dani? Oh iya kenal. Akhirnya minta kontaknya Mas Dani dan dapat. Dan itu kita dari divisi kita tuh senang banget akhirnya bisa dapat. Terima kasih waktunya Mas Dani. ya, Mas, sama-sama Mas. Oke, semoga Senang kenal. sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Ini Bisa Mas Dani. lancar ujiannya, nanti lulus untuk profesinya ya Mas ya. Banyak Mas. Kabar-kabar. Ya, Oke, thank banyak. you. Dan buat teman-teman yang pengen kita bahas beasiswa-beasiswa yang lain, boleh langsung komen aja di bawah. Jangan lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe channel kita biar kita makin semangat nih cari narasumber-narasumber yang Ya, lain untuk kamu. Jadi selamat. pastikan Semangat. semangat tetap Oke. di Sahabat Beasiswa Purwokerto. Bye bye.